Perkenalkan, nama saya Arkan Ahmad B dengan NIM 240906200045. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian flip-flop. Buat rangkaian yang pertama ada rangkaian flip-flop SR. SR adalah singkatan dari set dan reset. Sesuai dengan namanya, SR flip-flop ini terdiri dari dua input yaitu S dan R. SR flip-flop ini juga terdapat dua output yaitu key dan key aksen. Rangkaian SR flip-flop ini umumnya terbuat dari dua gerbang logika NOR ataupun dua gerbang logika NAND. Ada juga SR flip-flop yang terbuat dari gabungan dua gerbang logika NOR dan NAND. Selanjutnya ada simbol dan rangkaian SR flip-flop. Untuk gambar yang kanan yaitu rangkaian SR flip-flop. Di situ terdiri dari beberapa rangkaian SR flip-flop. Ada yang SR flip-flop terbuat dari gerbang NOR, ada SR flip-flop yang terbuat dari gerbang NAND, dan ada SR flip-flop yang menggunakan clock. Untuk gambar yang sebelah kiri ada simbol SR flip-flop. Selanjutnya ada tabel kebenaran SR flip-flop. Kondisi yang pertama yaitu ketika kedua input S dan R bernilai 0 maka outputnya akan tetap. Kondisi ini disebut kondisi hold. Selanjutnya ketika input S bernilai 0 dan input R bernilai 1 maka output key-nya akan menghasilkan 0 dan output key aksennya akan menghasilkan 1. Pada kondisi ini disebut kondisi reset. Selanjutnya ketika input S bernilai 1 dan input R bernilai 0 maka output key-nya akan menghasilkan 1 dan output key aksennya akan menghasilkan 0. Pada kondisi ini akan disebut kondisi set. Selanjutnya ketika kedua input S dan R bernilai 1 maka outputnya akan menghasilkan key. Kondisi ini disebut kondisi larangan atau dilarang menggunakannya. Selanjutnya simulasi di fasenya. Di sini kita sudah mempunyai rangkaian SR flip-flop. Yang pertama yaitu ketika kondisi kedua input bernilai 0 maka outputnya akan tetap. Kondisi ini disebut kondisi hold. Selanjutnya ketika input S bernilai 0 dan input R bernilai 1 maka akan menghasilkan output key 1 dan output key aksen 0. Kondisi ini disebut kondisi reset. Selanjutnya ketika input S yang bernilai 1 dan input R yang bernilai 0 maka akan menghasilkan output key 0 dan output key aksen 1. Kondisi ini disebut kondisi set. Selanjutnya ketika kedua input S dan R bernilai 1 maka akan menghasilkan output seperti ini. Kondisi ini disebut kondisi larangan atau kita dilarang menggunakannya. Selanjutnya rangkaian flip-flop yang kedua ada rangkaian JK flip-flop. Flip-flop JK merupakan salah satu rangkaian sekuensial yang memiliki dua input yaitu J sebagai set dan K sebagai resetnya. Flip-flop JK merupakan pengembangan yang dapat melengkapi suatu kondisi invalid pada output flip-flop SR. Kekurangan pada flip-flop SR terletak pada kondisi yang tidak dapat diprediksi, yaitu seperti kedua input S dan R sama-sama aktif. Maka dari itu pada flip-flop JK dibuat jalur balik dari keluaran key dan key aksen yang disebut toggle menuju gerbang masukan NAND. Cara kerja flip-flop JK sama dengan flip-flop SR, namun yang membedakannya adalah kondisi saat kedua input JK bernilai high yang menghasilkan perubahan dengan membalik logika sebelumnya atau YN-1 dari 1 ke 0 dan sebaliknya. Kondisi pada flip-flop JK ada 4 sama seperti flip-flop SR. Saat sinyal clock aktif, keadaan output key dipengaruhi oleh nilai input JK. Kondisi tidak ada perubahan atau no change yaitu ketika J bernilai 0 dan K bernilai 0. Kondisi set ketika J bernilai 1 dan K bernilai 0, maka keluaran key-nya menjadi 1. Kondisi reset ketika J bernilai 0 dan K bernilai 1, keluarannya menjadi key aksen sama dengan 0. Key sama dengan 0. Ketika input JK bernilai 1, keluaran key akan membalik logika output sebelumnya atau toggle pada setiap clock yang aktif. Selanjutnya ada simbol dan rangkaian JK flip-flop. Sini terdapat dua input yaitu J dan K dan terdapat satu clock. Terdapat dua output key dan key aksen. Selanjutnya ada tabel kebenaran JK flip-flop. Tabel kebenarannya masih sama seperti SR, yang membedakan hanya ketika kedua input JK bernilai 1. Jika kedua input SR bernilai 1, maka akan terjadi kondisi larangan. Bedanya ketika input JK keduanya bernilai 1, maka akan menghasilkan outputnya toggle atau bergantian keadaan. Selanjutnya simulasi fast start-nya. Di sini kita sudah ada rangkaian dari JK flip-flop. Kondisi pertama yaitu ketika input J dan input K bernilai 0, maka akan menghasilkan output
tetap atau no change. Selanjutnya ketika input J bernilai 1 dan input K bernilai 0, maka akan menghasilkan output key 1 dan output key aksen 0. Kondisi ini disebut kondisi set. Selanjutnya ketika input J bernilai 0 dan input K bernilai 1, maka akan menghasilkan output key 0 dan output key aksen 1. Kondisi ini disebut kondisi reset. Selanjutnya ketika kedua input J dan K bernilai 1, maka akan menghasilkan kondisi toggle atau bergantian. Untuk lebih jelasnya bisa kita turunkan dari simulasi speednya. Nah, pada kondisi ini disebut kondisi toggle, yaitu ketika kedua input J dan K bernilai 1, maka outputnya akan bergantian seperti ini. Selanjutnya rangkaian flip-flop yang ketiga ada rangkaian D flip-flop. Flip-flop D merupakan salah satu rangkaian sekuensial yang memiliki satu data input, yaitu D. Dari satu data input itu berarti flip-flop D hanya punya dua kondisi masukan, yaitu D sama dengan 0 dan D sama dengan 1. Flip-flop D hanya mempunyai dua masukan input karena rangkaiannya merupakan pengembangan dari flip-flop SR. Tetapi pada jalur R-nya ditambahkan NOT sehingga logika input dari S selalu berkebalikan dengan logika R. Dan dari kondisi input S yang tidak pernah sama dengan input R, maka kondisi flip-flop D tidak bisa bernilai rendah atau tinggi secara bersamaan. Selanjutnya ada simbol dan rangkaian flip-flop D. Untuk rangkaian flip-flop D bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Ini terdiri dari gerbang-gerbang logika dasar. Selanjutnya ada tabel kebenaran flip-flop D. Sini ketika clocknya bernilai low dan input D-nya bernilai low, maka output key-nya bernilai 0 dan key aksennya bernilai 1 atau kondisi ini disebut reset. Selanjutnya ketika clock bernilai 1 dan input D bernilai 1, maka output key-nya bernilai 1 dan output key aksennya bernilai 0. Kondisi ini disebut kondisi set. Selanjutnya ketika clock bernilai 0 dan input D bernilai 1, maka output key 1 dan key aksen 0. Kondisi ini disebut set. Selanjutnya ketika clock bernilai 1, input D bernilai 0, maka output key bernilai 0 dan key aksen bernilai 1. Kondisi ini disebut kondisi reset. Selanjutnya kita ke simulasi false start-nya. Ya, di sini kita sudah ada rangkaian D flip-flop di false start. Kondisi yang pertama itu ketika kondisi clocknya 0 dan input D-nya bernilai 0, maka akan menghasilkan output key 0 dan key aksen 1. Kondisi ini disebut kondisi reset. Selanjutnya kondisi yang kedua ketika clock bernilai 1 dan input bernilai 1, maka akan menghasilkan kondisi key 1 dan key aksen 0. Kondisi ini disebut kondisi set. Selanjutnya ketika input D bernilai 1 dan input clock bernilai 0, input D bernilai 1 dan input clock bernilai 0, maka akan menghasilkan output key 0 dan output key aksen 1. Kondisi ini disebut kondisi set. Selanjutnya ketika clock bernilai high dan input D bernilai high, maka akan menghasilkan kondisi key 1 dan key aksen 0. Kondisi ini disebut kondisi set. Selanjutnya ada rangkaian yang terakhir, rangkaian T flip-flop. T flip-flop adalah salah satu jenis flip-flop dalam elektronika yang digunakan untuk menyimpan bit data. Flip-flop ini merupakan penurunan dari JK flip-flop yang berfungsi dengan sangat mudah dan efisien. Nama T berasal dari kata toggle yang artinya membalikan atau mengganti status. Selanjutnya di sini ada simbol dan rangkaian T flip-flop. Selanjutnya ada tabel kebenaran dari T flip-flop. Sekarang kita ke false start-nya untuk simulasi. Di sini kita sudah ada pada rangkaian T flip-flop. Kondisi yang pertama yaitu ketika kondisi input T bernilai 0, maka akan menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya ketika input T bernilai 1, maka akan menghasilkan output key bernilai 1 dan output
key aksen bernilai 0. Selanjutnya ketika input T bernilai 1 dan clock bernilai high, maka akan menghasilkan kondisi toggle atau kembali keadaan. Bisa lihat pada ini kondisi toggle. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.